Kultivasi satu klik super system. Bab 1101. Judul, Pedang Enam Tangan Iblis Niba dari suku Ni. Master Muda Luo, kamu tidak perlu melakukan ini. Penatua klan Roh Suci, yang disebut monster kuno, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan klan Roh Suciku dalam menangani masalah ini, menyebabkan Master Muda Luo jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Sudah sangat baik kita bahwa Master Muda Luo tidak peduli dengan masalah ini. Monster kuno itu tidak melebih-lebihkan. Meskipun klan Roh Suci telah memberitahu semua jenius Kongres Roh Suci tentang bahaya yang tidak diketahui di alam rahasia setelah Kongres Roh Suci memutuskan untuk melanjutkan di alam rahasia, sifat masalah telah berubah setelah kemunculan Dianbai dan War Abomination. Klan boneka kuno bisa dikatakan terkenal. Begitu mereka terkait dengan klan boneka kuno, mereka pasti akan menjadi duri dalam daging dari 100 ras benua. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika para jenius yang memasuki alam rahasia tahu tentang bahaya yang tidak diketahui di alam rahasia, klan Roh Suci masih harus memberikan kompensasi kepada mereka. Dengan kata lain, klan Roh Suci menggunakan manfaat ini untuk menukar para jenius ini dan kekuatan di belakang mereka. Mereka tidak akan mengejar soal item klan boneka kuno yang muncul di ranah rahasia klan Roh Suci. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Ji Ruhai mendengus ketika mendengar ini. Ekspresi puas muncul di wajahnya saat dia berkata dengan lemah. Di masa depan, Kongres Roh Suci tidak akan membuat hal seperti itu lagi. Kalau tidak, kita tidak akan mengejar masalah ini sekali, tetapi 2 atau 3 kali. Tidak mungkin bagi kita untuk tidak mengejar masalah ini. Monster kuno itu secara alami memahami prinsip ini. Karena itu, setelah mendengar kata-kata Ji Ruhai, ia hanya menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu berbalik dan pergi setelah meminta maaf kepada Luo Chen dan yang lainnya. Meskipun Kongres Roh Suci telah mengalami peristiwa yang tidak terduga seperti itu masih harus berlanjut. Sebagai salah satu penanggung jawab Kongres Roh Suci, dia secara alami harus mengatur hal-hal lainnya. Setelah monster kuno itu pergi, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan yang ditampilkan oleh Luo Chen di layar cahaya. Meskipun mereka tahu bahwa Luo Chen memiliki hubungan dekat dengan Sekte Pedang, mereka juga memiliki niat yang sama untuk mengikat Luo Chen. Master Muda Luo, aku Niba dari klan Ni. Jika Master Muda Luo pergi ke wilayah klan Ni di masa depan, kamu dapat memberitahu aku nama kamu dan aku akan menyambut kamu secara pribadi. Seorang pria berotot dengan kepala binatang dan tubuh manusia berjalan ke arah Luo Chen dan berkata dengan ekspresi penuh semangat. Klan Ni. Luo Chen agak terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat bertemu dengan para ahli dari klan Ni di sini. Klan Ni bukanlah salah satu dari 100 klan di benua itu. Klan ini sama dengan klan Iblis Api, keduanya sangat kuat, tetapi karena jumlah mereka terlalu sedikit, mereka tidak dapat diperingkatkan di antara 100 klan. Jika hanya dari segi kekuatan klan Ni sebanding dengan 50 klan teratas dari 100 klan. Itu hanya sedikit lebih rendah dari klan Iblis Api. Klan Ni selalu sulit dipahami. Para ahli klan ini juga suka bepergian sendiri dan jarang berinteraksi dengan klan lain. Oleh karena itu, Luo Chen agak terkejut melihat para ahli klan Ni tiba-tiba. Namun, ketika dia ingat bahwa ini adalah selama periode Kongres Roh Suci yang diadakan oleh klan Roh Suci, Luo Chen dengan cepat merasa lega. Selama periode Kongres Roh Suci, selama para jenius dari 100 klan benua dapat mencapai kota suci Roh Suci, mereka tidak akan melewatkannya. Oleh karena itu, bukan kebetulan bahwa klan Ni akan datang. Namun, keheranan di wajah Luo Chen tidak berlangsung lama sebelum berubah menjadi senyum pahit. Ahli klan Ni ini memang antusias. Dia juga tidak berbohong kepada Luo Chen. Jika dia pergi ke wilayah klan Ni dan ahli klan Ni ini mengetahuinya, dia pasti akan menyambutnya secara pribadi dan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Tapi masalahnya adalah, jika dia mengumumkan nama kultivator klan Ni ini di wilayah klan Ni, bukankah itu akan menyebabkan kesalahpahaman? Luo Chen ingin tahu bagaimana ahli klan Ni ini berhasil bertahan sampai sekarang dengan nama yang penuh kebencian. Namun, Luo Chen tidak mengajukan pertanyaan tentang kebencian. Dia hanya tersenyum dan memberitahu Niba bahwa jika dia pergi ke wilayah klan Ni di masa depan, dia pasti akan memberitahunya. Hanya karena Luo Chen tidak akan menyinggung Niba, bukan berarti orang lain tidak. Seorang lelaki tua bertangan 6 melirik Niba dan mengejek, laporkan namamu. Jika Master Muda Luo pergi ke klan Ni untuk melaporkan namamu, mungkin dia akan diusir oleh seseorang kan? Mata Luo Chen jatuh pada lengan pria tua yang berbicara, dan tatapannya menjadi serius.
Ras pedang iblis bersenjata 6 sangat kuat, dan menduduki peringkat ke-34 di antara 100 ras. Ras ini kaya akan praktisi pedang, dan dapat dikatakan bahwa selain dari domain pedang, Tanah Suci Jalan Pedang Benua Semesta juga merupakan wilayah dari pedang iblis bersenjata 6. Hantu tua, kamu ingin melawanku? Wajah Niba tenggelam ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan dingin. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Siapa yang takut padamu? Pria tua dari suku pedang 6 bersenjata mencibir, nadanya penuh dengan penghinaan. Mereka semua sangat menyadari situasinya, jadi wajar saja jika dia tidak takut pada Niba. Luo Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat ini. Ji Ruhai, yang berdiri di sampingnya, tertawa kecil ketika melihat ini. Keduanya adalah teman hidup dan mati, tetapi mereka biasanya suka bertengkar. Tetapi jika seseorang benar-benar berpikir bahwa mereka tidak cocok dan ingin menabur perselisihan, hehe. Ji Ruhai tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi Luo Chen sudah mengerti arti di balik kata-kata Ji Ruhai. Dia dengan lembut mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Penatua hebat, mari kita kembali ke stasiun dulu, kata Luo Chen kepada Ji Ruhai, melirik lelaki tua dari iblis pedang bersenjata 6 dan Niba. Itu benar, Sein, kamu telah menghabiskan banyak energi dalam beberapa pertempuran sebelumnya. Kamu harus istirahat yang baik. Ji Ruhai mengangguk dan berkata dengan keras. Kata-katanya dimaksudkan untuk didengar oleh para ahli di sekitarnya. Jika ada yang berani mengelilingi Luo Chen setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia secara alami tidak akan sopan. Para ahli di sekitar juga pintar. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar arti tersirat dari kata-kata Ji Ruhai? Mereka diam-diam memberi jalan bagi Luo Chen dan mengawasinya pergi. Tidak lama setelah Luo Chen kembali ke perkemahan sementara Sekte Pedang, Zhang Qingxi juga kembali ke perkemahan sementara Sekte Pedang dengan ekspresi gembira. Luo Chen tidak tahu apa yang dibicarakan Zhang Qingxi dan Luo Qingsui, tetapi dia tidak memiliki niat untuk bertanya. Karena Luo Qingsui memilih untuk menghindarinya, itu mungkin masalah pribadi keluarga putrinya yang tidak nyaman untuk dia ketahui. Jika dia bertanya, itu pasti tidak sopan. Penatua Agung, aku memiliki mayat piton raksasa yang menelan bulan di sini. Tolong bantu aku mengurusnya. Luo Chen mengalihkan pandangannya dari Zhang Qingxi dan mengeluarkan cincin semesta yang berisi mayat piton raksasa yang menelan bulan. Dia menyerahkannya kepada Ji Ruhai dan berkata, sekarang dia memiliki mayat naga lava, dia secara alami tidak membutuhkan piton raksasa yang menelan bulan. Nilai mayat piton raksasa yang menelan bulan tidak rendah. Itu bisa digunakan untuk ditukar dengan beberapa hal baik. Namun, Luo Chen tidak memiliki waktu luang untuk tawar-menawar dengan orang lain. Dia hanya menyerahkan mayat piton raksasa yang menelan bulan kepada Ji Ruhai dan membiarkan Ji Ruhai mengurusnya untuknya. Kultivasi satu klik super system. Bab 1102. Judul, Keluarga Zhang membutuhkan penjangkauan anak perempuan. Piton raksasa yang menelan bulan? Ji Ruhai sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Dia tidak tahu bahwa Luo Chen benar-benar memiliki hal yang baik di tangannya. Piton raksasa yang menelan bulan adalah binatang buas darah naga yang memiliki jejak garis keturunan naga. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan sup naga seperti naga lava, nilai daging dan darahnya juga tidak rendah. Jika mayat piton raksasa yang menelan bulan yang dimiliki Luo Chen lebih besar, sumber daya yang dapat ditukarkannya akan cukup untuk menghidupi keluarga besar. Itu benar, Luo Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Piton raksasa yang menelan bulan di cincin semesta adalah alam Sen King ketika masih hidup dan itu sangat kuat. Darah naga di tubuhnya telah dimurnikan ke tingkat yang sangat murni. Satu-satunya yang disayangkan adalah jumlahnya terlalu sedikit, tetapi meskipun demikian, nilai mayat piton raksasa yang menelan bulan tidak rendah. Jangan khawatir, Sein, aku akan menangani masalah ini secara pribadi. Ji Ruhai mengangguk dengan sungguh-sungguh ketika mendengar ini. Secara alami, dia tidak akan menganggap serius piton raksasa yang menelan bulan. Bagaimanapun, dia adalah ahli ranah legendaris sejati, tetapi orang yang berbicara adalah Luo Chen. Situasinya berbeda. Status Luo Chen di Sekte Pedang tidak lebih rendah dari miliknya. Dalam arti tertentu, itu bahkan lebih tinggi dari miliknya. Secara alami, dia tidak akan menolak permintaan Luo Chen untuk membantunya menangani mayat piton raksasa yang menelan bulan. Luo Chen hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Setelah itu, dia berjalan menuju ruang rahasia tempat dia berada di pengasingan. Kali ini, dia berencana untuk memanfaatkan waktu ketika Kongres Roh Suci untuk sementara berhenti mengadakan upacara dan menggunakan darah naga lava untuk melunakkan tubuhnya. Melihat Luo Chen berjalan menuju ruang rahasia, Ji Ruhai dan Zhang Qingxi tidak menghentikannya. Setelah Luo Chen pergi,
Ji Ruhai memandang Zhang Qingxi dan berkata, "Si kecil, jika aku ingat dengan benar, keluarga Zhang kamu membutuhkan mayat piton raksasa yang menelan bulan?" Keluarga Zhang tempat Zhang Qingxi berasal memiliki banyak pengaruh di domain pedang. Beberapa hari yang lalu, keluarga Zhang telah memberikan hadiah pada mayat piton raksasa yang menelan bulan, dan insiden ini telah mengguncang seluruh domain pedang. Keluarga itu sangat membutuhkan mayat piton raksasa yang menelan bulan. Zhang Qingxi mengangguk. Meskipun dia tahu bahwa Luo Chen memiliki mayat piton raksasa yang menelan bulan, dia khawatir Luo Chen akan memiliki kegunaan lain untuk itu. Karena itu, dia tidak pernah menyebutkan ini kepada Luo Chen. Ketika dia berada di ranah rahasia Kongres Roh Suci, dia mendengar percakapan antara Arang Hitam dan Luo Chen. Dia memiliki ide untuk menukar mayat piton raksasa yang menelan bulan dengan Luo Chen, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Luo Qingsui menariknya ke samping. Sekarang mayat piton raksasa yang menelan bulan telah diserahkan kepada Ji Ruhai. Zhang Qingxi secara alami tidak akan mengganggu pengasingan Luo Chen. Tanyakan kepada keluarga Zhang berapa harga yang bisa mereka tawarkan. Ji Ruhai tersenyum dan berkata kepada Zhang Qingxi, Luo Chen menyerahkan mayat piton raksasa yang menelan bulan kepadanya. Meskipun dia tidak akan serakah dan tidak akan pernah melanggar aturan, jika dia bisa membantu para murid sekte pedang, dia secara alami akan memilih untuk mencernanya secara internal. Jika harga yang diberikan oleh keluarga Zhang masuk akal, dia akan memberikan mayat piton raksasa yang menelan bulan kepada keluarga Zhang. Tidak perlu bertanya, Zhang Qingxi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, mayat piton yang menelan bulan yang dimiliki junior martial brother Luo ditinggalkan oleh alam martial Saint King yang menelan giant piton setelah dibunuh. Itu sangat berharga. Tentu saja, keluarga Zhang tidak akan membiarkan saudara bela diri junior Luo menderita kerugian. 100.000 batu roh tingkat tinggi dan 10 jimat pedang alam martial Saint yang unik untuk keluarga Zhang. Ji Ruhai masih kecil, terkejut ketika mendengar tawaran Zhang Qingxi. 100.000 batu roh kelas tinggi tidak terlalu mengejutkan baginya, tetapi 10 jimat pedang alam martial Saint dapat dianggap sebagai jumlah yang sangat besar. Orang harus tahu bahwa jimat pedang adalah rahasia keluarga Zhang di domain pedang, dan itu juga merupakan dasar dari keluarga Zhang. Setiap jimat pedang sangat berharga, dan bahkan jimat pedang martial King dapat dijual dengan harga setinggi langit. Zhang Qingxi benar-benar mengeluarkan 10 jimat pedang alam martial Saint sekaligus. Si kecil, apakah kamu yakin? Ji Ruhai bertanya dengan kerutan di wajahnya. Dia tidak bisa disalahkan karena begitu serius. Jimat pedang dapat memungkinkan orang untuk memasuki pemahaman semu dari alam Tao. Di bawah kondisi seperti itu, efek dari memahami keterampilan pedang dan teknik jalan pedang akan berlipat ganda. Adapun jimat pedang alam martial Saint, itu bisa digunakan pada praktisi pedang manapun yang tidak berada di atas alam martial Saint. Aku yakin, Zhang Qingxi mengangguk. Dia tidak berpikir bahwa harga yang dia tawarkan tinggi, karena jika Luo Chen benar-benar membantunya menyelesaikan tulang pedang, itu akan cukup untuk menandingi beberapa jimat pedang. Selain itu, karena Luo Chen, dia bahkan memperoleh warisan dari ahli tahap mendominasi. Faktanya, jika otoritas Zhang Qingxi hanya dapat mentransfer begitu banyak hal, dia pasti ingin menaikkan harganya beberapa kali. Untungnya, kepala keluarga Zhang tidak tahu apa yang dipikirkan Zhang Qingxi. Kalau tidak, dia mungkin akan memuntahkan seteguk darah dan mendesah pada jangkauan gadis-gadis. Karena kamu sangat murah hati, si kecil, aku akan menyimpan piton raksasa yang menelan bulan ini untuk keluarga Zhang. Ketika saatnya tiba, aku akan membantumu mengirimkannya ke keluarga Zhang. Ji Ruhai tidak berniat untuk membujuk Zhang Qingxi, tetapi langsung memutuskan masalah tersebut. Zhang Qingxi mengangguk dan menyerahkan cincin semesta kepada Ji Ruhai. Pada saat itu, aku harus menyusahkan Penatua untuk membawa kembali 100.000 batu roh kelas tinggi dan jimat pedang. Zhang Qingxi tersenyum pada Ji Ruhai dan berkata, cincin semesta yang dia berikan pada Ji Ruhai memiliki jejak jiwa ilahi di atasnya. Dengan cincin semesta itu, Ji Ruhai dapat memobilisasi semua sumber daya dalam lingkup otoritasnya di keluarga Zhang. Jelas, Ji Ruhai tahu berat cincin alam semesta yang diberikan Zhang Qingxi kepadanya, jadi dia menyimpannya dan kembali ke sekte pedang melalui formasi teleportasi. Dia berencana untuk menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Karena ada formasi teleportasi, tidak perlu banyak usaha baginya untuk melakukan perjalanan bola-balik antara domain pedang dan kota suci roh suci. Setelah Ji Ruhai pergi, Zhang Qingxi juga memilih kamar rahasia dan berencana memasuki kultivasi terpencil di kultivasi. Sebelumnya di alam rahasia itu, dia terluka oleh raungan naga lava dan beberapa luka dalam tertinggal di tubuhnya. Dia secara alami harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk menyembuhkan luka di tubuhnya.
Selain itu, meskipun dia terluka oleh auman naga lava, itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan dapat menembus ke tahap Martial King setelah dia menyelesaikan pengasingannya. Pada saat yang sama Zhang Qingxi memasuki ruang pengasingannya, Luo Chen juga telah membuat semua persiapan di ruang rahasia lainnya. Dia menanggalkan pakaiannya dan melompat ke kolam yang penuh dengan darah naga di depannya, lalu duduk dengan menyilangkan kaki. Meskipun kolam itu tidak dianggap besar, itu masih menempati lebih dari setengah ruang rahasia. Setelah Luo Chen duduk bersila, darah naga hampir tidak melewati pinggang Luo Chen. Sayang sekali hanya ada sedikit darah naga. Jika ada lebih banyak, efeknya pasti akan lebih baik. Luo Chen melihat lapisan dangkal darah naga di sekitarnya dan berpikir dengan rakus. Jika orang luar tahu apa yang dipikirkan Luo Chen, mereka mungkin akan mengutuknya. Akan sangat sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan darah naga dari sup naga. Bahkan jika kekuatan besar itu mendapatkan mayat sup naga, mereka masih akan menanganinya dengan hati-hati dan mencoba memaksimalkan nilainya. Bagaimana mereka bisa menyia-nyiakannya seperti Luo Chen? Kultivasi satu klik super system. Bab 1103. Judul: Penempaan Tubuh Darah Naga Pertemuan Roh Suci. Di kedalaman pangkalan sementara Sekte Pedang, di ruang rahasia, Luo Chen sedang duduk bersila di kolam darah naga. Dia benar-benar tenggelam dalam kondisi kultivasi. Ki putih samar muncul dari tubuhnya. Kulit Luo Chen yang terbuka berwarna merah tua, dan dia tampak seperti udang yang dimasak. Darah naga di sekitarnya mengandung energi aneh yang mengalir melalui kulitnya ke dalam tubuhnya, memperkuat dan memodifikasi tubuhnya. Pada saat yang sama, di kedalaman kota suci Roh Suci, monster kuno, Changling, dan beberapa tetua klan Roh Suci berkumpul dengan ekspresi serius. Kita tidak bisa menyimpan rahasia itu lagi. Mata Changling menyapu kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam. Kali ini, itu milik klan boneka kuno. Siapa yang tahu hal aneh macam apa yang akan muncul di alam rahasia lain kali? Namun, alam rahasia itu hanya mengizinkan praktisi di bawah alam Saint Lord untuk masuk. Menjaganya tetap hidup juga merupakan bencana. Itu benar. Monster kuno itu menganggukkan kepalanya, ekspresinya serius. Kali ini, kekuatan Luo Chen mencengangkan. Dia memiliki banyak kartu truf. Jika itu orang lain, mungkin mereka telah jatuh di alam rahasia itu sejak lama. Pada saat itu, klan Roh Suci kita pasti akan masuk. Lebih baik menghancurkan alam rahasia itu sesegera mungkin. Meskipun kerugiannya tidak kecil, itu masih lebih baik daripada memiliki faktor yang tidak stabil seperti itu. Sepakat, setuju. Tetua klan Roh Suci lainnya merenung sejenak dan mengangguk. Mari kita kesampingkan masalah alam rahasia untuk saat ini. Kita akan menghancurkan alam rahasia setelah kita menunggu Kongres Roh Suci. Sekarang, apa yang harus kita lakukan tentang Kongres Roh Suci? Haruskah kita mengubah aturan sementara atau mengubah ke alam rahasia baru? Setelah memutuskan masa depan alam rahasia, mata aneh kuno menyapu semua orang dan bertanya lagi. Aku pikir kita harus mengubah aturan menjadi arena pertempuran. Salah satu penatua klan Roh Suci berbicara dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada tantangan bagi Kongres Roh Suci di alam rahasia yang diketahui. Jika itu dilakukan di alam rahasia yang tidak diketahui, tidak ada yang tahu apakah akan ada kecelakaan. Ditambah lagi, kita mungkin tidak dapat menyelamatkan mereka tepat waktu di alam rahasia. Jika ada kecelakaan di alam jenius, kita harus menanggung bagian tanggung jawab. Pertandingan arena tidak buruk. Ahli dari klan Roh Suci mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Setidaknya kita akan mengawasi. Jika ada bahaya, kita akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Aku pikir lebih baik pindah ke alam rahasia lain. Changling merenung sejenak sebelum berkata. Namun, pendapatnya berbeda dari dua tetua klan Roh Suci sebelumnya. Dia merasa bahwa akan lebih baik untuk melanjutkan Kongres Roh Suci di alam rahasia. Lebih penting lagi, tidak pernah ada perubahan pada aturan Kongres Roh Suci. Jika aturannya tiba-tiba diubah kali ini, bahkan jika ada alasan di baliknya, itu akan melemahkan otoritas Kongres Roh Suci sampai batas tertentu. Oleh karena itu, Changling lebih memilih untuk pindah ke alam rahasia lain untuk mengadakan Kongres Roh Suci. Aku juga berpikir lebih baik untuk mengubah ke alam rahasia lain. Penatua lain dari klan Roh Suci berbicara dengan suara yang dalam. Sejak berdirinya Kongres Roh Suci, tidak pernah ada perubahan aturan. Jika aturan berubah kali ini, sulit untuk menjamin bahwa pengaruh Kongres Roh Suci tidak akan melemah. Para tetua lain dari klan Roh Suci juga menyatakan pendapat mereka. Pada akhirnya, kedua belah pihak tidak bisa menyelesaikan perselisihan. Untuk sesaat, tidak mungkin untuk memutuskan apakah akan pindah ke alam rahasia lain atau hanya mengubah aturan.
Tepat ketika para tetua klan Roh Suci berdebat, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di langit di atas semua orang. Kongres Roh Suci akan diadakan di alam rahasia terik. Kalian semua dapat membuat pengaturan sendiri. Mendengar suara itu, para tetua klan Roh Suci yang bertengkar satu sama lain segera berhenti bertengkar dan menjawab dengan hormat. Orang yang berbicara adalah leluhur tua klan Roh Suci. Dia sangat kuat dan jarang ditanya tentang masalah klan Roh Suci. Zhang Ling dan yang lainnya setuju, tetapi pada saat yang sama, mereka juga penasaran. Mengapa leluhur tua ini menjadi khawatir? Di tempat yang tidak diketahui Zhang Ling dan yang lainnya, di ruang spasial, seorang lelaki tua berambut merah sedang duduk bersila di atas batu besar. Di depannya adalah aula tempat tetua klan Roh Suci berada. Pada saat ini, lelaki tua ini perlahan-lahan menarik jarinya. Bahkan ada riak spasial yang muncul di depannya. Jelas, orang yang baru saja berbicara adalah orang tua ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa Kongres Roh Suci akan menarik keturunan penguasa di sini. Pria tua berambut merah itu melihat pemandangan di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada tanda yang ditinggalkan oleh penguasa itu. Di alam rahasia terik, jika keturunan penguasa dapat memicu tanda itu akan menjadi hal yang baik untuk klan Roh Suci. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berambut merah itu berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang ke ruang misterius. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Sementara klan Roh Suci bereaksi terhadap Kongres Roh Suci, Luo Chen, yang duduk bersila di ruang rahasia jauh di dalam perkemahan sementara Sekte Pedang, perlahan membuka matanya. Luo Chen membuka mulutnya dan menghembuskan seteguk udara busuk. Itu menabrak dinding ruang rahasia dan meninggalkan lubang kecil di dalamnya. Menghembuskan napas untuk membentuk pedang. Yang paling penting adalah bahwa ini bukan kontrol yang disengaja Luo Chen, tetapi menghirup udara busuk yang dia hembuskan dengan santai. Jika Luo Chen dengan sengaja mengendalikannya, dengan menghirup udara busuk ini, dia bisa dengan mudah membunuh seorang praktisi martial sovereign stage. Dia dengan santai meregangkan leher dan bahunya yang kaku. Semburan suara ledakan keluar dari tubuh Luo Chen, memberi orang tekanan yang sangat kuat. Fisikku meningkat sekitar 40% dibandingkan sebelumnya. Merasakan kondisinya saat ini, Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Sayang sekali itu hanya darah naga dari naga alternatif. Arang hitam juga telah mengambil inti dari kristal darah naga. Kalau tidak, tubuh fisikku akan 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika orang luar tahu apa yang Luo Chen lakukan, berpikir, mereka mungkin akan memarahinya karena serakah. Orang harus tahu bahwa karena kultivasi memiliki banyak teknik penempaan tubuh fisik Luo Chen jauh lebih kuat daripada orang-orang dari alam yang sama. Meskipun Luo Chen hanya di Martial King kelas 9, fisiknya cukup kuat untuk berada di tingkat Martial King kelas 9 atau bahkan Martial King. Dalam keadaan seperti itu, hanya mengandalkan darah naga lava dragon dan inti dari kristal darah naga lava dragon sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya sebesar 40%. Efek seperti itu sangat mengejutkan. Luo Chen hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Dia secara alami tahu betapa menakjubkan efek temper darah naga itu. Dapat dikatakan bahwa kekuatan fisiknya saat ini tidak kalah dengan rata-rata ahli Martial King. Jika mereka benar-benar bertarung, dia yakin dia bisa dengan mudah mengalahkan praktisi Martial King. Yang paling penting adalah bahwa penempaan darah naga ini tidak hanya memperkuat tubuh fisiknya, tetapi juga memungkinkan dantiannya berkembang lebih jauh. Jika kapasitas dantiannya sebelumnya hanya sebanding dengan Martial King kelas 5, maka kapasitas dantiannya saat ini sebanding dengan Martial King kelas 9 atau bahkan ahli Martial King. Kultivasi 1 klik super system. Bab 1104 Perubahan Liu Yun Pergerakan Keluarga Xiao. Harus diketahui bahwa untuk seorang seniman bela diri, ada banyak faktor yang mempengaruhi kekuatan mereka sendiri, dan kapasitas dantian mereka benar-benar merupakan faktor yang sangat penting. Ketika seorang seniman bela diri dari level yang sama bertarung, orang yang akan menang pada akhirnya pasti adalah seorang seniman bela diri dengan dantian besar. Dan Luo Chen hanya seorang Martial King kelas 9 sekarang. Kapasitas dantiannya sudah sebanding dengan Martial King kelas 9. Bahkan ahli Martial King bisa melihat betapa kuatnya fondasi Luo Chen. Luo Chen tidak tinggal lama di ruang rahasia. Dia melihat kolam darah kering di ruang rahasia, lalu mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Tidak lama setelah Luo Chen meninggalkan ruang rahasia, tidak jauh dari ruang rahasia tempat Luo Chen berada di pengasingan, niat pedang yang mengejutkan menyapu ke segala arah. Aura Zhang Qingxi telah menembus dari Martial King kelas 9 ke Martial King kelas 1, memberi orang tekanan yang sangat kuat. Luo Chen, yang belum berjalan terlalu jauh, secara alami memperhatikan aura Zhang Qingxi. Dia tidak bisa tidak terkejut,
kakak perempuan senior benar-benar telah menerobos? Luo Chen tahu kekuatan Zhang Qingxi dengan sangat baik. Zhang Qingxi telah terjebak di Martial King kelas 9 untuk jangka waktu tertentu, tetapi dia tidak menemukan kesempatan untuk menerobos. Meskipun kekuatan tempur Zhang Qingxi sebanding dengan Martial King biasa atau bahkan Martial Saint, kultivasinya hanya di Martial King kelas 9. Luo Chen awalnya berpikir bahwa Zhang Qingxi akan membutuhkan waktu untuk menerobos, tetapi dia tidak berharap Zhang Qingxi untuk menerobos ke Martial King kelas 1 begitu cepat. Jika itu adalah seorang jenius biasa yang menerobos, kekuatan mereka mungkin tidak banyak berubah. Tetapi seorang jenius top seperti Zhang Qingxi, begitu dia menerobos, kekuatannya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Jika Zhang Qingxi hanya bisa melawan Martial King biasa dan beberapa Martial Saint yang lemah, sekarang dia telah menembus ke tahap Martial King, dia bisa dengan mudah mengalahkan sebagian besar jenius tahap Martial King. Bahkan jika dia melawan jenius Martial Saint biasa, dia tidak akan dirugikan. Sepertinya aku harus menerobos sesegera mungkin. Luo Chen menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari kamar. Jika bukan karena teknik pemandu bintang kultivasi, dia akan telah menembus ke tahap Martial King sejak lama, dan kekuatan tempurnya pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, teknik pemandu bintang sangat misterius. Itu adalah keterampilan ilahi yang memungkinkannya untuk berjalan di jalur kultivasi sekali lagi. Meskipun Luo Chen sangat ingin meningkatkan kekuatannya, dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen agak tergerak oleh terobosan Zhang Qingxi, dia tidak akan memilih untuk menerobos dengan paksa ke tahap Martial King sebelum dia bisa berjalan di jalur kultivasi sebelum dia menerobos ke tahap Martial King. Saint, kamu telah keluar dari pengasingan? Di halaman perkemahan sementara Sekte Pedang, Jiruhai mau tidak mau bertanya dengan heran saat melihat Luo Chen keluar. Dia berpikir bahwa Luo Chen akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Dia sudah merencanakan untuk membangunkan Luo Chen di ruang rahasia setelah Kongres Roh Suci dimulai, tetapi dia tidak menyangka Luo Chen akan keluar dari pengasingan secepat ini. Ini hanya penempaan darah naga. Tidak butuh banyak waktu. Luo Chen tersenyum dan bertanya, "Aku ingin tahu apakah sesuatu yang besar telah terjadi di dunia luar saat aku berada di pengasingan?" "Tidak ada yang penting." Jiruhai juga tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, "Namun, ada beberapa berita tentang wilayah selatan klan manusia dan kekaisaran Flowing Cloud." Jiruhai tahu bahwa Luo Chen berasal dari kekaisaran Flowing Cloud, jadi dia menaruh banyak perhatian pada kekaisaran Flowing Cloud. Sebelum dia bergegas ke kota suci klan Roh Suci, dia bahkan mengirim 2 ajudan terpercayanya ke kekaisaran Flowing Cloud untuk menanyakan tentang berita tentang kekaisaran Flowing Cloud. Oh, Luo Chen juga sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Jiruhai. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jiruhai akan memperhatikan kekaisaran Flowing Cloud. Orang harus tahu bahwa kekaisaran Flowing Cloud adalah tempat yang sangat penting. Itu hanya sebuah negara kecil di perbatasan wilayah selatan klan manusia. Kekuatannya setara dengan beberapa kekuatan yang lebih lemah di wilayah selatan klan manusia. Itu terletak di wilayah klan manusia. Sebagai penatua Sekte Pedang, tidak disangka Jiruhai akan memperhatikan berita kekaisaran Flowing Cloud. Namun, Luo Chen segera merasa lega. Dengan identitasnya saat ini sebagai Sekte Pedang, wajar bagi Sekte Pedang untuk memperhatikan kekaisaran Flowing Cloud. Dengan kata lain, itu bukan hanya Sekte Pedang. Sebagian besar klan dan kekuatan besar yang tahu tentang keberadaannya akan lebih memperhatikan kekaisaran Flowing Cloud. Sebelum aku datang ke sini, aku mengirim 2 ajudan terpercaya aku ke kekaisaran Flowing Cloud untuk memperhatikan pergerakan kekaisaran Flowing Cloud. Jiruhai tidak menyembunyikan apapun darinya. Dia berkata terus terang, "Berita kali ini dikirim oleh salah satu ajudan terpercayaku. Ini ada hubungannya dengan keluarga Xiao dari kekaisaran Flowing Cloud." Keluarga Xiao? Mata Luo Chen sedikit menyipit dan bertanya, "Mungkinkah keluarga Xiao telah membuat langkah lain? Konflik antara keluarga Xiao dan keluarga Luo akan diselesaikan cepat atau lambat. Dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk melawan 3 praktisi Martial Saint dari keluarga Xiao tanpa bantuan Arang Hitam. Namun, begitu dia menerobos ke tahap Martial King, dia akan mampu mengalahkan keluarga Xiao sendirian." Namun, Luo Chen tidak berpikir bahwa keluarga Xiao akan bergerak. Bagaimanapun, keluarga Xiao telah memintanya dan Zhang Qingxi untuk menekan mereka. 3 ahli Martial Saint, salah satu lengan Xiao Yun dipotong oleh Zhang Qingxi, dan Martial Saint dari klan Tulang dan klan Hantu yang diam-diam membantu keluarga Xiao dibunuh oleh Luo Chen. Dapat dikatakan bahwa keluarga Xiao telah sibuk dengan bisnis mereka sendiri selama periode waktu ini.
Mereka seharusnya tidak memiliki energi untuk menimbulkan masalah lagi. Keluarga Xiao telah menyerahkan fondasi mereka di Kekaisaran Flowing Cloud dan berinvestasi di klan hantu. Kata Ji Ruhai dengan nada menghina. Tidak ada dendam antara dia dan keluarga Xiao. Sebagai penatua agung Sekte Pedang, dia telah menyaksikan adegan pedang Ancestor didorong keluar dari klan manusia. Demikian pula, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang klan manusia. Namun, fakta bahwa keluarga Xiao telah mengkhianati rasnya dan bergabung dengan ras musuh membuatnya memandang rendah mereka. Keluarga Xiao telah bergabung dengan klan hantu. Luo Chen tertegun sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Xiao akan membuat keputusan seperti itu. Meskipun keluarga Xiao telah berkolusi dengan klan tulang, masih ada ruang untuk negosiasi. Sekarang keluarga Xiao telah sepenuhnya bergabung dengan klan hantu. Mereka telah menjadi musuh klan manusia, dan semua orang di klan manusia memiliki hak untuk menghukum mereka. Lebih penting lagi, dengan membunuh orang-orang dari keluarga Xiao, mereka akan dihargai oleh klan manusia. Tindakan eselon atas keluarga Xiao tidak diragukan lagi telah mendorong keluarga Xiao ke jurang yang dalam. Meskipun dia tidak pernah berurusan dengan leluhur lama keluarga Xiao, Xiao Gaidao, sebagai kebanggaan surga di era Luo Lingyun dan salah satu dari 7 Martial King yang mendirikan Kekaisaran Flowing Cloud, bagaimana dia bisa menjadi orang yang mudah untuk dihadapi? Namun, keputusan Xiao Gaidao membingungkan Luo Chen. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Xiao Gaidao membuat keputusan konyol seperti itu. Berita itu meyakinkan. Ji Ruhai mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Orang kepercayaanku pergi ke keluarga Xiao dan klan hantu untuk menyelidiki setelah dia mendapat berita itu. Dia hanya melaporkannya kepadaku setelah mengkonfirmasi kebenarannya. Luo Chen terdiam saat mendengar kata-kata Ji Ruhai. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, suara prompt sistem tiba-tiba terdengar di telinganya. Kultivasi 1 klik super system. Bab 1105. Judul, Misi Mengubah Niat Roh Suci. Ding, mendeteksi pasukan keluarga Xiao di Kekaisaran Flowing Cloud dicabut. Misi berantai, skor lama 4/9, selesai. Hadiah 30.000 energi asal, 3 peluang undian, 1 item spesial. Ding, terdeteksi bahwa keluarga Xiao telah bergabung dengan klan hantu. Misi rantai dendam masa lalu, misi telah berubah. Misi lanjutan telah dibatalkan. Misi terakhir telah dikeluarkan. Master rumah, silakan menuju ke wilayah hantu klan dan bunuh semua praktisi di atas tahap Martial King dalam waktu 3 tahun. Jika kamu melebihi batas waktu, misi akan dianggap gagal. Hadiah misi, 10.000 energi asal, 1 nadi roh kelas menengah. Kesengsaraan surgawi menyeberangi surga seni gulungan sisa. 2 suara prompt sistem terdengar di benak Luo Chen satu demi satu, menyebabkan dia tertegun sejenak. Awalnya, Luo Chen ingin menunggu sampai Kongres Roh Suci kembali ke Kekaisaran Flowing Cloud untuk terus menekan keluarga Xiao, tetapi dia tidak berharap keluarga Xiao bergabung dengan klan hantu. Itu memungkinkan dia untuk dengan mudah menyelesaikan putaran keempat dari misi berantai. Tidak hanya itu, tetapi juga misi berikut juga dibatalkan dan digantikan oleh misi baru. Namun, ketika dia melihat Grudge of Past, teknik kesengsaraan surgawi adalah teknik pamungkas dari Sekte Kesengsaraan Surgawi klan manusia, dan pernah menduduki peringkat teratas dalam peringkat teknik supernatural. Sayangnya, Sekte Kesengsaraan Surgawi diplot oleh salah satu petinggi klan manusia selama pertempuran dengan klan hantu. Semua elit dari Sekte Kesengsaraan Surgawi telah jatuh, dan murid-murid yang tersisa dari Sekte Kesengsaraan Surgawi tahu bahwa mereka tidak dapat mempertahankan sekte tersebut. Jadi, mereka hanya membakar buku Sekte Kesengsaraan Surgawi menjadi abu, dan murid-murid yang tersisa dari Sekte Kesengsaraan Surgawi juga dikubur dalam api. Sejak saat itu, seni surgawi kesengsaraan surgawi telah menjadi teknik yang tiada taranya. Luo Chen tidak pernah berpikir bahwa hadiah untuk misi ini sebenarnya akan menjadi bagian dari seni surgawi kesengsaraan surgawi. Ketika dia memikirkan hal ini, Luo Chen tidak bisa tidak tenggelam dalam pikirannya. Sein, melihat Luo Chen terganggu, Ji Ruhai memanggil dengan suara rendah, membangunkannya. Apakah ada yang salah dengan Penatua Agung? Luo Chen sadar kembali dan bertanya tanpa sadar. Ji Ruhai tersenyum pahit, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang kasar. Sebagai gantinya, dia berkata dengan serius, "Maksudku, klan Roh Suci bermaksud untuk menukar Kongres Roh Suci dengan alam. Rahasia yang menghanguskan. Aku harap Sein dapat membuat beberapa persiapan sesegera mungkin." Luo Chen memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia mendengar ini. Nama alam rahasia terik tidak kecil. Itu adalah tanah harta karun yang dikendalikan oleh klan Roh Suci. Itu berisi sejumlah besar api spiritual, dan bahkan ada sejumlah besar api bumi di dalamnya.
Karena lingkungan alam rahasia terik, ada banyak tanaman spiritual dan tambang roh yang dikaitkan dengan api. Dapat dikatakan bahwa alam rahasia terik itu setara dengan kolam pedang kota kerajinan pedang bagi klan roh suci. Adapun sekte pedang, dapat dikatakan bahwa alam rahasia terik setara dengan kolam pedang kota kerajinan pedang. Klan roh suci sebenarnya berencana untuk membuka alam rahasia terik kepada publik. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka telah menghabiskan banyak uang. Klan roh suci benar-benar telah berinvestasi banyak kali ini. Suara Zhang Qingxi datang dari tidak jauh, menarik perhatian Luo Chen dan Ji Ruhai. Si kecil, kamu telah menerobos? Ji Ruhai memperhatikan aura Zhang Qingxi dan bertanya dengan heran. Dia juga tidak berharap Zhang Qingxi menerobos ke tahap Martial King hanya dalam satu pengasingan. Menurut spekulasi aslinya, Zhang Qingxi masih membutuhkan waktu 1 bulan untuk menerobos. Anggap saja itu berkah tersembunyi. Zhang Qingxi mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Auman naga lava tentu saja melukaiku. Tapi itu memecahkan kemacetanku secara tidak sengaja. Kalau tidak, aku tidak akan menerobos begitu cepat. Luo Chen sedikit terdiam ketika mendengar itu, tapi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia mengangguk pada Zhang Qingxi dan tersenyum. Selamat, kakak perempuan. Aku masih tidak bisa dibandingkan denganmu, saudara junior. Zhang Qingxi menghela nafas dan berkata dengan sedikit frustrasi. Meskipun aku telah menembus ke tahap Martial King, aku masih tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanmu ketika aku menghadapimu, saudara junior. Terkadang, aku merasa tertekan ketika memikirkan bagaimana aku dilahirkan di generasi yang sama denganmu para jenius yang mengerikan. Ji Chen, Zhang Xian, dan Wang Xi, yang bergegas setelah mendengar berita itu, mendengar apa yang dikatakan Zhang Qingxi dan wajah mereka berkedut. Bakat yang ditampilkan Zhang Qingxi jauh di atas mereka. Dibandingkan dengan Zhang Qingxi, mereka seharusnya lebih tertekan, bukan? Luo Chen juga menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Zhang Qingxi telah memperoleh warisan penguasa pedang. Dapat dikatakan bahwa dia telah melampaui jenius yang tak terhitung jumlahnya. Selama dia tidak mati sebelum waktunya, pencapaian masa depannya akan berada di luar jangkauan banyak orang jenius. Dapat dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk iri pada Luo Chen. Namun, kata-kata Zhang Qingxi adalah murni erangan tanpa penyakit apapun. Bagaimanapun, kesempatan yang dia peroleh telah melampaui banyak jenius di benua itu. Mengapa klan Roh Suci bersedia membuka alam rahasia terik kali ini? Luo Chen tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Dia menatap langsung ke Ji Ruhai dan memilih untuk mengubah topik pembicaraan. Aku tidak yakin. Aku mendengar bahwa salah satu leluhur lama klan Roh Suci memberikan perintah secara pribadi. Ji Ruhai juga bingung. Di masa lalu, klan Roh Suci selalu mementingkan alam rahasia terik. Jika para ahli dari ras lain ingin memasuki alam rahasia terik, mereka harus membayar harga yang mahal. Kali ini, klan Roh Suci sebenarnya bersedia untuk membuka alam rahasia terik. Ji Ruhai tidak tahu apa yang dipikirkan klan Roh Suci. Namun, Ji Ruhai juga tahu bahwa tidak ada yang bisa menolak kesempatan seperti itu. Leluhur tua klan Roh Suci, mata Luo Chen menyipit, dan tatapan yang tidak bisa dijelaskan muncul di matanya. Orang yang bisa disebut leluhur tua dari ras besar setidaknya adalah ahli alam Ancestor, atau mungkin bahkan di atas alam Ancestor. Di antara ahli alam Ancestor, ada banyak yang tahu tentang keberadaan ahli alam mendominasi, dan dia pernah menampilkan ruang dominasi di alam rahasia itu. Jika leluhur klan Roh Suci tahu tentang keberadaan ahli tahap mendominasi, tidak akan sulit baginya untuk menebak identitasnya. Namun, Luo Chen tidak yakin apakah tebakannya benar atau tidak. Dia hanya bisa mengkonfirmasi niat sebenarnya dari klan Roh Suci setelah memasuki alam rahasia terik. Jika dia merasakan cara yang ditinggalkan oleh ahli tahap mendominasi di alam rahasia terik, jelas bahwa identitasnya telah diungkapkan oleh petinggi klan Roh Suci. Itulah mengapa klan Roh Suci memilih untuk membuka alam rahasia terik. Jika dia tidak bisa merasakan arti dari ahli tahap mendominasi di alam rahasia terik, maka masih ada keraguan tentang niat klan Roh Suci. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Luo Chen menghela nafas dalam hatinya. Dia merasa bahwa dia menjadi sedikit sensitif baru-baru ini. Mungkin klan Roh Suci murni mencoba untuk memberi kompensasi kepada para jenius yang berpartisipasi dalam Kongres Roh Suci kali ini, dan memberikan penjelasan kepada kekuatan di balik para jenius itu. Itulah mengapa mereka membuka alam rahasia terik. Sebaliknya, dia mencoba menilai hati seorang pria dengan hati yang picik. Tidak peduli apa yang dipikirkan klan Roh Suci, kita dapat yakin bahwa klan Roh Suci tidak memiliki niat buruk. Ji Ruhai melihat ekspresi Luo Chen dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, Sein. Klan Roh Suci tidak akan berani menyakiti para jenius yang memasuki alam rahasia terik,
kecuali klan Roh Suci dikepung oleh ratusan keluarga seperti klan boneka kuno. Kultivasi satu klik super system. Bab 1106. Judul, Pertemuan Besar dimulai lagi membakar alam rahasia api. Luo Chen menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia tidak khawatir tentang keselamatannya sendiri. Hanya saja pembukaan tiba-tiba dari alam rahasia terik oleh klan Roh Suci telah mengejutkannya. Ji Ruhai tidak terlalu memikirkan masalah ini. Dia dengan cepat membawa topik ke beberapa hal sepele yang terjadi di kota suci Roh Suci baru-baru ini. Luo Chen dan Zhang Qingxi telah mengasingkan diri beberapa hari ini. Sangat menarik untuk mendengarnya sekarang. Wang Xi dan yang lainnya di sampingnya juga menambahkan dari waktu ke waktu. Tampaknya sangat santai. 2 hari kemudian, di alun-alun kota suci Roh Suci, kelompok 5 Luo Chen muncul di alun-alun. Bulu Emas juga telah menyingkirkan para ahli dari Fearsome Immortal Institute dan masuk ke dalam kelompok Luo Chen dan yang lainnya. Tidak jauh dari Luo Chen dan teman-temannya, Fang Mingsui dan Luo Qingsui juga telah membawa para jenius Akademi Semesta ke sisi Luo Chen. Mereka telah melihat kekuatan yang ditunjukkan Luo Chen di alam rahasia melalui layar cahaya. Oleh karena itu, para jenius Akademi Semesta memiliki niat untuk memeluk paha Luo Chen. Lagi pula, dengan hubungan Luo Qingsui dengannya, Luo Chen tidak akan bisa mengusir mereka, kan? Para petinggi Akademi Semesta juga senang melihat ini. Kekuatan Luo Chen terlihat jelas bagi mereka semua. Dengan bantuan Luo Chen, mereka tidak perlu khawatir tentang murid-murid Akademi Semesta yang dieliminasi sejak dini. Selanjutnya, Luo Chen dan Luo Qingsui juga tersingkir. Kabar Luo Chen dan Luo Qingsui bersaudara. Itu bukan rahasia bagi para petinggi Akademi Semesta. Sebagian besar dari mereka tahu bahwa Luo Chen adalah keturunan keluarga Luo, jadi mereka tidak akan menghentikan para jenius Akademi Semesta untuk mendekati Luo Chen. Luo Chen melihat para jenius yang berkumpul di sekitarnya dan tidak bisa menahan rasa sakit kepala yang datang. Tempat di mana Kongres Roh Suci akan diadakan adalah alam rahasia terik. Dia takut bahwa semua kekuatan utama di dunia rahasia ini tahu lebih banyak daripada dia. Apa gunanya para jenius ini mengikutinya? Kakak Sue, ada terlalu banyak orang. Luo Chen memandang Luo Qingsui dan berkata, mungkin kamu semua tahu lebih banyak tentang alam rahasia terik daripadaku. Tidak perlu berkumpul bersama. Berkumpul bersama hanya akan memengaruhi efisiensi. Aturan kali ini tidak berubah. Dibandingkan dengan berkumpul bersama, aku pikir lebih cepat menemukan token dalam tim kecil. Aku mengerti. Luo Qingsui mengangguk dan tersenyum. Aku akan pergi ke Mingsui dan memberitahunya. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Fang Mingsui dan yang lainnya. Dia tidak mengatakan apa-apa sebelumnya karena dia menunggu Luo Chen untuk mengungkapkan pendiriannya. Jika Luo Chen tidak keberatan mereka pergi bersama, dia secara alami akan dengan senang hati menjual Fang Mingsui dan yang lainnya bantuan ini. Tapi sekarang Luo Chen sudah menyatakan sikapnya, dia secara alami tidak akan menyeret Luo Chen ke bawah. Bagaimanapun, hubungannya dengan Luo Chen jauh lebih intim daripada Fang Mingsui dan yang lainnya. Tidak ada alasan dia tidak memihak saudaranya sendiri, tetapi berpihak pada orang luar seperti Fang Mingsui. Maaf merepotkan Sister Sue. Luo Chen mengangguk, lalu berbalik untuk melihat Wang Xi dan 2 lainnya. Wang Senior, kakak senior Ji, kakak senior Zhang. Luo Chen memandang Wang Xi, Ji Chen, dan Zhang Xian dan tersenyum. Apakah kamu keberatan jika aku meminta bulu emas untuk bepergian denganmu? Saudara bela diri junior Luo, kamu benar. Ji Chen melambaikan tangannya dan tersenyum ketika mendengarnya. Kita telah menyaksikan kekuatan bulu emas. Dia bergabung dengan kita karena dia membantu kami. Bagaimana kita bisa peduli? Ji Chen tahu seberapa kuat bulu emas itu, dan yang paling penting adalah bulu emas memiliki api surgawi api 9 meter. Di tempat seperti alam rahasia terik di mana api spiritual ada di mana-mana, bulu emas dengan api surgawi bisa berjalan secara horizontal. Mereka mengikuti di belakang bulu emas, sepenuhnya memeluk paha emas. Dalam keadaan seperti itu, bahkan tanpa mempertimbangkan faktor Luo Chen, Ji Chen dan yang lainnya tidak akan menolak bulu emas untuk bepergian bersama mereka. Lagi pula, mereka tidak bodoh. Luo Chen tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke Zhang Qingxi dan berkata sambil tersenyum. Kakak perempuan, kita masih bepergian bersama kali ini. Kakak perempuan seharusnya tidak keberatan kan? Zhang Qingxi secara alami tidak akan menolak. Mengesampingkan fakta bahwa kekuatan Luo Chen mengejutkan, hanya memiliki kesempatan untuk bergaul secara terbuka dengan Luo Chen, dia tidak akan dengan mudah melewatkannya. Sama seperti Luo Chen menyelesaikan pengaturannya, saluran tata ruang yang telah ditutup di alun-alun dibuka dengan tenang.
Saluran spasial panas terik dipancarkan dari saluran spasial. Bahkan dari jauh, dia bisa merasakan gelombang panas datang ke arahnya. Alam rahasia telah dibuka. Semuanya, gunakan token untuk masuk. Penatua Changling dari klan Roh Suci muncul di depan saluran tata ruang. Matanya tertuju pada Luo Chen dan dia berkata dengan suara yang dalam, alam rahasia telah dibuka. Semuanya, gunakan token untuk masuk. Sebagai kompensasi, kamu dan gadis di sampingmu akan memasuki alam rahasia terlebih dahulu. Jenius lainnya akan masuk lebih dulu. Luo Chen menganggukkan kepalanya dan berjalan ke depan saluran tata ruang bersama Zhang Qingxi. Melihat saluran tata ruang yang memancarkan saluran tata ruang yang panas, Luo Chen hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Seperti yang diharapkan dari alam rahasia terik, meskipun kita dipisahkan oleh saluran tata ruang, kita masih bisa merasakan gelombang api. Atribut energi spiritual yang tersembunyi di dalam. Setelah mengatakan itu, Luo Chen mengeluarkan token yang dikirim oleh klan Roh Suci ke perkemahan sementara Sekte Pedang sehari yang lalu dan melangkah ke saluran tata ruang. Zhang Qingxi juga mengeluarkan token dan berjalan ke saluran tata ruang bersama Luo Chen. Sangat cepat, sosok Luo Chen dan Zhang Qingxi menghilang ke saluran tata ruang. Setelah sosok Luo Chen dan Zhang Qingxi menghilang, para jenius yang tersisa juga berjalan menuju saluran tata ruang. Sangat cepat, semuanya menghilang ke saluran spasial. Alam rahasia terik dilalap api sepanjang hari. Seluruh alam rahasia dipenuhi dengan benih api yang tak terhitung jumlahnya, termasuk api spiritual dan api bumi. Ini juga alasan mengapa alam rahasia terik memiliki nama seperti itu. Luo Chen dan Zhang Qingxi muncul di dataran yang terbakar dengan api. Sebelum mereka bisa berdiri diam, gelombang panas Qi dikirim ke arah mereka. Lingkungan ini memang sangat efektif melawan praktisi biasa. Luo Chen dengan santai memanggil Burning Sky Virus dan melindungi mereka berdua. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Seorang praktisi dengan metode kultivasi elemen api atau seorang praktisi dengan api spiritual surga dan bumi telah memperoleh keuntungan besar. Luo Chen tidak tahu bahwa ketika dia berbicara, kultivator di luar juga telah melihat penampilannya melalui layar. Banyak orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Burning Sky Virus. Para tetua sekte besar memandang Luo Chen dan Zhang Qingxi yang diselimuti api di layar cahaya. Mereka melebarkan mata mereka seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kekuatan yang ditampilkan Luo Chen di alam rahasia sudah sangat mengejutkan. Dia tidak menyangka bahwa itu bahkan bukan kekuatan penuh Luo Chen. Burning Sky Fire, ini adalah salah satu jenis api bumi peringkat teratas. Bahkan ada banyak seniman bela diri yang percaya bahwa Burning Sky Fire layak disebut api bumi terkuat. Tapi tidak peduli yang mana itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Burning Sky Fire itu luar biasa. Adapun kekuatan mengejutkan Luo Chen sendiri, itu satu hal, tapi dia benar-benar menggenggam Burning Sky Virus. Perbandingan benar-benar menyebalkan. Seorang ahli di sampingnya menghela nafas dengan emosi. Ketika kita berada di tahap Martial King, di mana kita mendapatkan begitu banyak peluang? Dalam hal bakat, kita tidak memiliki banyak peluang. Kita juga tidak dapat dibandingkan dengan anak itu. Aku benar-benar tidak bisa iri padanya. Kultivasi satu klik super system. Bab 1107. Judul, Mereka Membantai Raksasa Api ke Segala Arah. Luo Chen tidak tahu bahwa para ahli di dunia luar menyukainya karena Burning Sky Virus yang dia tunjukkan. Pada saat ini, Luo Chen menggunakan Burning Sky Fire untuk membuka jalan. Dia dan Zhang Qingxi sedang berjalan menuju kedalaman dataran api. Kongres Roh Suci akan berlangsung selama 3 bulan. Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak berencana untuk berinteraksi dengan jenius lain terlalu dini. Setelah 2 bulan, ketika Kongres Roh Suci akan segera berakhir, mereka akan dapat mengambil token dari para jenius lainnya. Efeknya akan jauh lebih besar. Kecepatan mereka tidak lambat. Segera, mereka tiba di kedalaman dataran. Di kedalaman dataran yang berapi-api ini, selain api yang mengamuk, tidak ada yang lain. Ada juga banyak makhluk api yang tinggal di sana, dan banyak dari mereka memiliki 1 atau 2 lencana. Kakak perempuan, ayo serang. Luo Chen memandang makhluk api di depannya dan tersenyum pada Zhang Qingxi yang ada di sampingnya. Makhluk api di depan mereka membawa lusinan token. Jika mereka bisa memakannya, jumlah token yang mereka miliki akan jauh melebihi jumlah jenius lainnya. Namun, jika itu Luo Chen dan Zhang Qingxi, bahkan jika mereka melihat token itu, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Makhluk api itu tidak mudah dihadapi. Bahkan yang terlemah dari mereka, serigala api, telah mencapai Martial King. Sudah sangat sulit bagi seorang jenius biasa untuk membunuh 1 atau 2 dari mereka,
Jadi bagaimana mereka bisa berpikir untuk membunuh semua makhluk api ini dalam satu gerakan? Zhang Qingxi mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Dia mengangkat pedang song salju dan memegangnya di tangannya. Luo Chen melihat ini dan segera menarik keluar embrio pedang di punggungnya, bergegas menuju sisi lain dari ular piton yang menyala. Di alun-alun kota suci Roh Suci, banyak orang terdiam ketika mereka melihat tindakan Luo Chen dan Zhang Qingxi. Orang tua Ji, apakah semua murid sekte pedangmu begitu berani? Tidak jauh dari Ji Ruhai, seorang wanita tua berbaju hijau mau tak mau mengalihkan pandangannya ke Ji Ruhai dan berkata dengan agak terdiam. Ini adalah penatua dari Istana Dewa Angin dari keluarga Angin, dan dia memiliki status tinggi di keluarga Angin. Kali ini, dia juga membawa para jenius dari Istana Dewa Angin ke sini untuk berpartisipasi dalam Kongres Roh Suci. Adapun tetua Istana Dewa Angin ini, dia memiliki beberapa interaksi dengan Ji Ruhai sebelumnya. Sekarang dia berbicara, dia tidak sopan sama sekali. Karena Sein berani menyerang makhluk-makhluk berapi-api itu, aku yakin dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Ji Ruhai tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata dengan lemah, bukannya Sein berani. Bagaimanapun, kekuatan Sein ada di sana. Tidak mengherankan baginya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Meskipun suara Ji Ruhai tenang, kebanggaan dalam kata-katanya tidak dapat disembunyikan. Ketika para ahli di sekitarnya mendengar kata-kata Ji Ruhai, mereka benar-benar berharap bisa mendorong Ji Ruhai ke tanah dan memukulinya. Tidak jauh, Ratu Phoenix, salah satu pemimpin Akademi Semesta, melihat punggung Luo Chen di layar cahaya. Matanya juga dipenuhi dengan kejutan. Dia telah berurusan dengan Luo Chen sebelumnya, dan dia juga telah menukar sepotong Phoenix Blood jadi dengannya. Ketika dia berurusan dengan Luo Chen, dia menemukan bahwa latar belakang Luo Chen luar biasa. Itu tidak sesederhana memiliki garis keturunan keluarga Luo dan mewarisi pedang kristal pedang Ancestor. Namun, meskipun dia tahu tentang kemisteriusan Luo Chen, setelah menyaksikan kekuatannya, Ratu Phoenix hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Dia adalah seorang jenius yang mengerikan. Kecepatan di mana kekuatannya meningkat terlalu menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa sambil mempertahankan peningkatan kekuatan yang cepat, fondasi Luo Chen juga sangat stabil. Di benua saat ini, mungkin hanya kebanggaan surga yang muncul selama era keemasan di awal era ini yang dapat dibandingkan dengan Luo Chen. Mungkinkah era keemasan lain akan segera tiba? Ratu Phoenix melihat sosok Luo Chen di layar cahaya dan bergumam di dalam hatinya. Selalu ada legenda di benua semesta. Sesekali, benua akan menyambut zaman keemasan. Fisik khusus langka yang tak terhitung jumlahnya dan bakat mengejutkan akan muncul dalam jumlah besar, memicu perang jenius yang mempengaruhi seluruh benua. Zaman keemasan terakhir adalah pada awal zaman ini. Itu adalah era di mana para jenius yang mengerikan mengamuk. Bahkan Huang Mengxuan, yang terkenal sebagai jenius langka dalam 1000 tahun, hanyalah anggota yang sangat biasa di era itu. Bakat yang ditunjukkan Luo Chen sudah mulai menunjukkan tanda-tanda mengejar keterkejutan dunia Heaven's Prides pada era itu. Menambahkan jumlah jenius yang tak ada habisnya di benua selama periode waktu ini, Huang Mengxuan tidak punya pilihan selain menebak apakah era yang hebat akan segera tiba. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan para ahli di dunia luar. Dia dan Zhang Qingxi telah bergandengan tangan. Sangat cepat, mereka membunuh semua makhluk api. Kelompok makhluk api itu memang kuat. Namun, yang terkuat di antara mereka hanyalah Lai San Lion, yang sebanding dengan tingkat 9 Martial King Stage. Mungkin sangat sulit bagi orang lain untuk menghadapinya. Namun, di depan Luo Chen dan Zhang Qingxi, Lai San Lion hanya membuat mereka merasa sedikit merepotkan. 36 token, lumayan. Luo Chen menyingkirkan semua token dan tersenyum pada Zhang Qingxi. Masing-masing setengah. Biarkan mereka bersamamu, saudara junior. Zhang Qingxi tersenyum dan berkata, belum terlambat untuk membagikannya ketika Kongres Roh Suci akan segera berakhir. Karena kompensasi dari klan Roh Suci, dia sudah mendapatkan kesempatan untuk melunakkan tubuhnya dengan mata air suci. Oleh karena itu, Zhang Qingxi tidak terlalu memperhatikan peringkat Kongres Roh Suci. Jika pada akhirnya mereka bisa mendapatkan token yang cukup, mereka akan bisa masuk 10 besar. Zhang Qingxi tentu saja tidak keberatan mendistribusikan kembali token dengan Luo Chen. Namun, jika token terakhir tidak cukup untuk keduanya masuk 10 besar, dan semua token diberikan kepada Luo Chen, itu akan cukup untuk mengirimnya ke 10 besar. Luo Chen tidak banyak bicara setelah mendengar ini. Itu bukan ide yang buruk untuk melakukan ini. Tidak akan terlambat untuk mendistribusikan token ketika Kongres Roh Suci akan segera berakhir. Dia tidak ingin membuang waktunya sekarang. Ayo pergi ke tempat lain untuk melihatnya.
Luo Chen meletakkan token itu ke dalam cincin semesta dan berkata kepada Zhang Qingxi. Zhang Qingxi secara alami tidak akan menolak. Mereka berdua menggunakan teknik gerakan mereka dan menuju lebih dalam ke dataran api. Tidak lama setelah mereka pergi, api yang dibentuk oleh makhluk api yang dibunuh oleh mereka berdua berkumpul bersama di bawah kekuatan yang tidak diketahui dan akhirnya membentuk raksasa api besar. Aura martial Saint kelas ke-7 dilepaskan dari tubuh raksasa api, menyebabkan api di sekitarnya menjadi jauh lebih aktif. Jika ada jenius lain yang secara tidak sengaja memasuki tempat ini, mereka tidak perlu menghadapi sejumlah besar makhluk api yang harus dihadapi Luo Chen dan Zhang Qingxi. Sebaliknya, mereka harus menghadapi raksasa api yang menakutkan ini yang sebanding dengan martial Saint kelas 7. Namun, orang yang menyebabkan semua ini, Luo Chen dan Zhang Qingxi, telah meninggalkan tempat ini dan menuju lebih dalam ke dataran api. Tidak lama setelah raksasa api terbentuk, beberapa jenius yang mengenakan seragam yang sama bergegas dari jauh. Ketika mereka melihat raksasa api besar, mereka segera mengubah arah dan bergegas ke tempat lain tanpa ragu-ragu. Kultivasi satu klik super system. Bab 1108. Judul, Dekrit Pangeran Formasi Zat. Di alun-alun kota suci Roh Suci, banyak ahli tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat pemandangan ini. Beberapa orang dari tebing petir itu benar-benar tidak beruntung. Seorang lelaki tua berambut merah yang memancarkan aura sombong tertawa terbahak-bahak. Wajahnya membawa ejekan yang tidak tersamar. Tidak jauh darinya, seorang ahli yang mengenakan pakaian serupa dengan para murid dari tebing guntur memiliki ekspresi pucat. Itu sudah jelas, ahli ini adalah salah satu petinggi Thunder Bluff. Ketika dia melihat bahwa murid-muridnya diejek oleh para ahli lain setelah mengalami insiden seperti itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk memiliki ekspresi yang menyenangkan di wajahnya. Blazing Huo, kamu sebaiknya berharap muridmu tidak bertemu murid-murid Thunder Cliff-ku. Kalau tidak, kamu akan menangis. Tetua Thunder Cliff menatap lelaki tua berambut merah itu dan mendengus dingin. Pria tua berambut merah itu tidak keberatan dan tertawa. Dia dan tebing guntur telah menjadi musuh untuk waktu yang lama, dan sekarang setelah dia melihat murid tebing guntur mengalami kemunduran, dia secara alami sangat bahagia. Adapun kata-kata tetua, dia tidak mengambil hati. Alam rahasia terik sangat luas. Bagaimana murid-muridnya bisa dengan mudah menabrak murid-murid dari tebing guntur? Selain itu, bahkan jika murid-muridnya benar-benar menabrak murid-murid tebing guntur, pemenang terakhir tetaplah yang kalah. Itu masih sulit untuk dikatakan. Ketika kultivator di sekitarnya mendengar percakapan antara lelaki tua berambut merah dan penatua guntur Bluff, mereka juga mengungkapkan ekspresi menonton pertunjukan. Mereka tahu tentang dendam antara lelaki tua berambut merah dan Thunder Bluff, tetapi pada saat ini, tidak ada yang berbicara untuk membujuknya. Seolah-olah mereka sedang menunggu untuk melihat hal-hal berkembang ke tempat yang lebih buruk. Tetua tebing guntur dan lelaki tua berambut merah itu secara alami memperhatikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Mereka berdua dengan cepat menarik bendera dan drum mereka, dan mengalihkan pandangan mereka ke layar cahaya di alun-alun, tidak lagi mengatakan apa-apa. Para ahli di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi merasa agak kecewa setelah melihat ini. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa dan juga mengalihkan pandangan mereka ke arah penghalang cahaya. Tiba-tiba, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Serunya, kekuatan Master Muda Tianshu telah meningkat sekali lagi. Boneka yang menyala itu adalah ahli alam Saint menengah, tetapi ia dibunuh oleh Master Muda Tianshu dengan begitu mudah. Puncak Ethereal memang telah mengambil harta karun kali ini. Senyum tipis muncul di wajah sesepuh Ethereal puncak tidak jauh. Dia tampaknya agak bangga pada dirinya sendiri. Master Muda Tianshu, Li Yunxiao, adalah murid puncak Ethereal yang paling menonjol dalam 1000 tahun terakhir. Jika bukan karena fakta bahwa dia khawatir bahwa fondasinya akan tidak stabil jika dia tidak maju terlalu cepat, Li Yunxiao pasti sudah melangkah ke tahap Martial Saint. Meski begitu, Li Yunxiao sudah menjadi Martial King kelas 4, dan basis kultivasinya dianggap salah satu yang teratas di antara semua jenius Kongres Roh Suci. Aku ingin tahu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang jika Master Muda Tianshu dan keturunan Sekte Pedang bertarung. Tidak jauh, seseorang tiba-tiba berbisik. Meskipun Master Muda Tianshu kuat, murid Sekte Pedang itu juga jenius. Jika mereka berdua bentrok, pasti akan ada pertempuran yang seru. Murid yang berbicara secara alami mengacu pada Luo Chen. Meskipun ada banyak jenius dari Sekte Pedang yang datang untuk berpartisipasi dalam Kongres Roh Suci, termasuk Zhang Xian dan Ji Chen dan Wang Xi, yang keduanya jenius langka, dan Zhang Qingxi yang juga jenius teratas dari Jalan Pedang, dibandingkan untuk Luo Chen, Zhang Qingxi dan yang lainnya tidak diragukan lagi jauh lebih redup. Oleh karena itu,
Ketika mereka berbicara tentang keturunan Sekte Pedang, banyak ahli dan beberapa praktisi yang bergabung dalam kegembiraan segera memikirkan Luo Chen. Aku pikir Master Muda Tianshu memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Seseorang di antara kerumunan mengungkapkan pendapatnya. Master Muda Tianshu berasal dari puncak ethereal. Sekte itu selalu misterius. Teknik kultivasi dan keterampilan bela diri mereka jarang diketahui. Sebagai perbandingan, meskipun keterampilan pedang yang dikultivasikan oleh keturunan Sekte Pedang luar biasa dan telah memadatkan jalan pedang tingkat atas. Will, kekuatan keturunan Sekte Pedang telah terungkap di alam rahasia. Musuh ada di kegelapan. Di tempat terbuka, murid Sekte Pedang mungkin tidak memiliki keuntungan. Kurasa tidak. Seseorang di sampingnya membantah. Murid Sekte Pedang itu adalah praktisi pedang teratas, dan praktisi pedang teratas tidak khawatir tentang kekuatannya sendiri yang terungkap. Alasan mengapa praktisi pedang teratas begitu kuat bukan hanya karena teknik kultivasi dan keterampilan pedangnya, tetapi juga karena intuisi tempurnya yang luar biasa dan kemampuannya untuk melihat kelemahan. Aku juga berpikir bahwa keturunan Sekte Pedang memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Hanya dalam waktu singkat, alun-alun kota suci Roh Suci dibanjiri dengan diskusi. Banyak orang berebut untuk mengungkapkan pendapat mereka. Namun, sebagai topik diskusi, setelah Master Muda Tianshu membunuh boneka api, dia menyingkirkan token yang dia jatuhkan dan mulai menjelajahi tempat lain. Luo Chen dan Zhang Qingxi sudah memasuki kedalaman dataran api, jadi tidak mungkin mereka akan bertemu satu sama lain pada tahap awal. Oleh karena itu, meskipun orang-orang di alun-alun kota suci Roh Suci sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka tidak memiliki banyak harapan untuk melihat Luo Chen dan Li Yunxiao bertarung. Di kedalaman alam rahasia terik, di dataran api, Luo Chen dan Zhang Qingxi dengan santai membunuh makhluk api di sekitarnya. Mata mereka menyapu sekeliling. Sepertinya ada yang salah dengan tempat ini. Luo Chen mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Sepertinya ada semacam bahaya di tempat ini yang tidak bisa dia tangani. Namun, Luo Chen tidak terlalu khawatir. Alam rahasia terik adalah alam rahasia yang berada di bawah kendali klan Roh Suci. Dia tidak khawatir tentang apapun yang terjadi padanya di dalam. Lagi pula, bahkan hasil terburuknya adalah ahli klan Roh Suci akan menyelamatkannya, dan dia akan kehilangan kesempatan untuk memperebutkan posisi 10 besar di Kongres Roh Suci. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen merasa ada sesuatu yang salah di sekitarnya, dia tidak terlalu gugup. Tempat ini, Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya ke tablet batu tidak jauh dan ekspresinya berubah jelek. Simulasi formasi. Zhang Qingxi berhenti kata demi kata dan nadanya serius. Luo Chen juga terkejut ketika mendengar ini. Meskipun waktu dan energi yang dia habiskan untuk jalan formasi dan jalan bela diri tidak dapat dibandingkan dengan waktu dan energi yang dia habiskan untuk jalan pil dan formation master, dia masih dapat dianggap sebagai formation master dengan pencapaian yang baik dalam formasi. Luo Chen secara alami memiliki beberapa pemahaman tentang formasi peniruan. Itu berbeda dari formasi biasa. Formasi peniruan dapat menggunakan kekuatan formasi untuk menstimulasikan semua jenis makhluk hidup. Misalnya, manusia, binatang buas, atau makhluk hidup dari 100 ras, atau bahkan beberapa bentuk kehidupan yang aneh. Kekuatan makhluk simulasi ini terkait dengan kekuatan formasi. Semakin kuat formasinya, semakin kuat makhluk yang disimulasikan. Beberapa formasi bahkan dapat menstimulasikan Three Sign Stage atau bahkan ahli ranah legendaris. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Namun, makhluk simulasi ini sangat langka dan sangat tersembunyi. Bahkan praktisi master formasi akan merasa sangat sulit untuk mendeteksi mereka. Meskipun pencapaian Luo Chen dalam jalan formasi tidak buruk, dalam hal pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan jalan formasi, Luo Chen tidak diragukan lagi jauh lebih lemah daripada praktisi master formasi yang telah membenamkan diri dalam jalan formasi. Oleh karena itu, Luo Chen tidak menyadari bahwa ini sebenarnya adalah formasi simulasi dari awal. Hal yang membuat Luo Chen paling tertekan adalah bahwa dia dan Zhang Qingxi tanpa sadar berjalan ke kisaran formasi tiruan. Kultivasi satu klik super system. Bab 1109. Ming Pasir bermutasi maaf atas kerugiannya Qingxi. Tidak mudah untuk memecahkan susunan tiruan. Aku ingin tahu seberapa kuat makhluk yang disimulasikan dalam susunan ini. Mata Luo Chen menyapu sekeliling dengan ekspresi serius. Begitu seseorang memasuki ruang lingkup formasi imitasi, seseorang dapat menghancurkan formasi atau mengalahkan semua makhluk hidup yang disimulasikan dalam formasi dan menghancurkan formasi dengan kekuatan kasar. Mata formasi imitasi ada di luar formasi. Begitu seseorang memasuki formasi imitasi,
Ingin mengandalkan menemukan mata formasi untuk memecahkan formasi hanyalah mimpi pipa. Oleh karena itu, hanya ada satu cara bagi Luo Chen dan Zhang Qingxi untuk meninggalkan ruang lingkup susunan tiruan, dan itu adalah memecahkan susunan dengan paksa. Ketika tentara datang, mereka akan memblokir air. Ketika air datang, bumi akan memblokir air. Terlebih lagi, kita sudah memiliki 36 token. Hasil akhirnya tidak akan terlalu buruk. Zhang Qingxi tidak terlalu peduli tentang itu. Meskipun terjebak dalam formasi peniruan membuatnya sedikit tertekan, dia tidak khawatir tentang keselamatan dirinya dan Luo Chen. Hasil terburuknya adalah mereka tidak akan dapat memperoleh hasil yang baik di Kongres Roh Suci. Namun, karena mereka telah memperoleh kesempatan untuk mendapatkan penyucian musim semi suci, bahkan jika mereka tidak memperoleh hasil yang baik di Kongres Roh Suci, itu tidak akan berdampak banyak pada mereka. Setelah mendengar kata-kata Zhang Qingxi, Luo Chen juga sedikit santai. Zhang Qingxi benar. Mereka memiliki cukup banyak token di tangan mereka. Bahkan jika mereka tersingkir lebih awal, hasil akhir mereka tidak akan terlalu buruk. Dalam keadaan seperti itu, benar-benar tidak perlu baginya untuk terlalu memperhatikan mereka. Bahkan jika mereka benar-benar tidak dapat memecahkan formasi tiruan ini dan menyebabkan ahli klan Roh Suci mengeluarkan mereka dari alam rahasia terik, mereka sudah memiliki sejumlah token, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang hasil akhir mereka yang tidak ideal. Terlebih lagi, mereka telah mendapatkan kuota untuk penyucian musim semi suci, jadi bahkan jika mereka benar-benar tidak mendapatkan peringkat yang bagus, mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Ayo kita coba. Luo Chen tersenyum dan melihat ke tanah datar tidak jauh. Ruang di antara alisnya membengkak. Pedang kecil yang dibentuk oleh niat pedang dari pembantaian diam-diam muncul, memancarkan tekanan yang mengejutkan. Jika dia bisa mematahkan formasi zat ini, Luo Chen secara alami tidak akan menyerah begitu saja. Zhang Qingxi juga mengepalkan pedang Song Salju dengan erat. Dia melihat ke tempat yang tidak jauh dengan ekspresi serius. Di bawah tatapan Luo Chen dan Zhang Qingxi, siluet ratusan serigala diam-diam muncul. Aura yang dipancarkan oleh serigala-serigala itu tidak terlalu kuat, mereka hanyalah binatang buas tingkat terendah. Belum lagi kekuatan tempur Luo Chen dan Zhang Qingxi, bahkan praktisi martial sovereign biasa dapat dengan mudah menyingkirkan kelompok serigala ini. Dia dengan santai mengayunkan pedangnya dan membunuh semua serigala. Namun, ekspresi Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak berubah sama sekali, karena mereka tahu betul bahwa serigala ini hanyalah makanan pembuka, dan makhluk yang benar-benar kuat masih ada di belakang mereka. Mereka dapat dengan mudah menangani hal-hal yang disimulasikan oleh formasi zat di depan mereka, tetapi jika kekuatan formasi zat terlalu kuat, dan mereka mensimulasikan makhluk yang berada di luar tahap martial Sein, maka mereka benar-benar tidak akan mampu lakukan apa saja. Oleh karena itu, meskipun makhluk yang disimulasikan oleh formasi ilusi tidak terlalu kuat dan bahkan dapat dianggap sampah, Luo Chen dan Zhang Qingxi masih memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Beberapa gelombang makhluk yang disimulasikan oleh formasi tiruan berikut ini dengan mudah dibunuh oleh Zhang Qingxi dan Luo Chen. Mereka tidak menimbulkan masalah bagi mereka berdua, tetapi Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak santai sama sekali. Sebaliknya, ekspresi mereka menjadi serius. Karena mereka tahu betul bahwa tahap paling santai telah berlalu. Sekarang adalah waktu untuk menguji kekuatan mereka. Jika mereka tidak bisa menahannya, maka mereka hanya akan kelelahan. Pada akhirnya, mereka akan dikirim keluar dari alam mistik oleh ahli klan Roh Suci. Ruang di depan Luo Chen terdistorsi. Setelah itu, sekelompok api naik dan berubah menjadi marten kecil seukuran telapak tangan yang menyerang Luo Chen. Mengikuti tindakan Little Marten, api yang memenuhi langit berjatuhan seperti hujan, menjebak Luo Chen di dalamnya. Di sisi lain, Zhang Qingxi terjebak oleh beberapa kelelawar yang menyala. Tubuhnya juga dikelilingi oleh sejumlah besar api, membuatnya tidak mungkin untuk mengulurkan tangan kepada Luo Chen dalam waktu singkat. Ini sebenarnya hal semacam ini. Luo Chen melihat sabel yang menyala dengan ekspresi serius. Dia mengenali asal-muasal marten kecil yang menyerangnya. Itu adalah binatang buas aneh yang ada di gurun luas di bagian selatan benua semesta. Itu disebut musang pasir. Kecepatannya sangat cepat dan datang dan pergi tanpa jejak. Meskipun hanya seukuran telapak tangan orang biasa, serangannya sangat kuat. Bahkan jika ahli martial king disergap oleh hal kecil ini, kemungkinan besar mereka akan mati. Meskipun musang pasir di depannya dikelilingi oleh api, itu hanya karena alam rahasia terik. Intinya, itu masih musang pasir. Dia dengan lembut melambaikan embrio pedang di tangannya dan langsung membentuk layar pedang yang tidak bisa dihancurkan di sekitar Luo Chen. Makhluk seperti musang pasir sangat kuat dan cepat, terutama di bawah pengaruh alam rahasia terik.
Serangan musang pasir yang dikelilingi api ini jauh lebih kuat dari musang pasir biasa. Bahkan Luo Chen tidak berani meremehkannya. Dengan suara lembut, layar pedang di depan Luo Chen langsung pecah. Detik berikutnya, aliran cahaya api menembus tubuh Luo Chen. Namun, tidak ada darah yang mengalir keluar dari tubuh Luo Chen setelah ditusuk oleh cahaya yang berapi-api. Sebaliknya, itu perlahan memudar, berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Itu hanya bayangan. Sabel pasir juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Namun, sebelum bisa bergerak, embrio pedang menebas dari samping. Niat membunuh yang mengejutkan langsung menyelimuti musang pasir, benar-benar menutup rute pelariannya. Puci, suara senjata tajam menusuk daging bisa terdengar. Embrio pedang di tangan Luo Chen dengan mudah memotong sabel pasir menjadi dua. Pada saat berikutnya, sosok Luo Chen muncul di dekat mayat musang pasir. Ada bekas luka bakar kecil di bahu kirinya. Jelas, meskipun Luo Chen menghindari serangan sabel pasir sebelumnya, dia masih terpengaruh. Meski tidak terluka, pakaiannya masih terbakar oleh kobaran api di tubuh musang pasir. Pada saat yang sama Luo Chen menghabisi musang pasir, Zhang Qingxi, yang tidak jauh, juga mengandalkan niat pedang penghancur untuk membunuh beberapa kelelawar api yang menjebaknya. Namun, kondisi Zhang Qingxi lebih buruk daripada Luo Chen. Setengah dari kerudung di wajahnya telah terbakar oleh api, dan banyak dari pakaiannya telah terbakar. Ada juga beberapa bekas luka bakar hitam di kulitnya yang terbuka. Jelas, meskipun Zhang Qingxi telah menyingkirkan beberapa kelelawar yang menyala, dia juga menderita cukup banyak kerugian. Meskipun cedera semacam ini tidak cukup untuk mempengaruhi kekuatan tempurnya, itu masih membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Begitu Zhang Qingxi membunuh kelelawar yang menyala itu, ruang di depan mereka berdua mulai terdistorsi sekali lagi. 8 bola api diam-diam muncul dan akhirnya membentuk 8 boneka api besar, menjebak Luo Chen dan Zhang Qingxi di dalamnya. Kultivasi satu klik super system. Bab 1110. Judul, Kartu Tram Boneka Lava Luo Chen. Boneka lava. Melihat 8 boneka api besar, ekspresi Luo Chen dan Zhang Qingxi menjadi agak serius. Aura yang dilepaskan ke-8 aura ini telah mencapai puncak Martial King. Selanjutnya, sebagai makhluk aneh yang lahir di tempat yang panas, kekuatan boneka lava akan sangat meningkat di lingkungan yang panas ini. Oleh karena itu, meskipun 8 boneka api ini hanya berada di puncak Martial King, mereka tidak akan mampu menampilkan kekuatan lebih cepat dari ahli Martial Saint. Dapat dikatakan bahwa Zhang Qingxi dan Luo Chen sedang menghadapi 8 boneka lava Martial Saint. Ini akan sulit. Luo Chen memegang embrio pedang dan memindai 8 boneka lava di sekelilingnya. Dia tidak menemukan kekurangan apapun. Kekuatan pertahanan boneka lava sangat kuat. Tidak banyak makhluk pada level yang sama yang memiliki kekuatan pertahanan yang melebihi boneka lava. Meskipun Luo Chen dan Zhang Qingxi adalah praktisi pedang, serangan mereka tidak akan dapat menyebabkan cedera serius pada lava puppets. Lebih penting lagi, karena keunikan boneka lava, tidak ada yang namanya jiwa di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, boneka lava benar-benar kebal terhadap serangan jiwa. Ini tidak diragukan lagi salah satu serangan terkuat Luo Chen. Bagaimanapun, Luo Chen telah menyingkirkan banyak musuh yang kuat dengan mengandalkan pedang rahasia jiwa. Namun, di hadapan boneka lava ini, pedang rahasia jiwa, yang tidak pernah merugikan di masa lalu, tidak ada gunanya sama sekali. Aku tidak pernah berpikir bahwa formasi simulasi ini dapat mensimulasikan hal seperti itu. Ekspresi Zhang Qingxi juga sedikit serius. Dia tahu betapa sulitnya berurusan dengan boneka lava. Simulasi formasi tidak hanya mensimulasikan boneka lava, tetapi juga mensimulasikan 8 di antaranya. Ini sama sekali tidak memberinya dan Luo Chen kesempatan untuk memecahkan formasi simulasi ini. Di alun-alun kota suci Roh Suci, banyak praktisi melihat pemandangan ini dan juga percaya bahwa Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak memiliki kesempatan untuk mematahkan formasi simulasi. Mereka hanya bisa menunggu penyelamatan ahli klan Roh Suci dengan tenang. Mungkin kedua orang kecil ini akan tersingkir. Zhang Ling melihat ke layar dan berkata dengan sedikit penyesalan, boneka lava terkenal dengan pertahanannya. Di alam rahasia terik, kekuatan boneka lava adalah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika hanya ada 1 atau 2 boneka lava, mungkin kedua orang kecil ini masih memiliki kesempatan untuk bertarung, tapi sekarang. Zhang Ling tidak mengatakan sisa kata, tetapi semua orang tahu apa yang dia ingin katakan. Ji Ruhai juga sedikit gugup. Meskipun dia yakin dengan kekuatan Luo Chen dan Zhang Qingxi, kali ini Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak menghadapi binatang buas biasa, tetapi lava puppets yang terkenal. Bahkan jika Ji Ruhai memiliki kepercayaan pada Luo Chen dan Zhang Qingxi,
dia tidak berpikir bahwa mereka bisa bertarung melawan 8 boneka lava. Di alam rahasia terik, Luo Chen tidak tahu bahwa semua praktisi di dunia luar tidak terlalu memikirkan dia dan Zhang Qingxi. Matanya menyapu 8 boneka api, dan sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benaknya. Kakak senior, pegang telepon untukku. Luo Chen memandang Zhang Qingxi dan berkata dengan nada tenang. Setelah itu, di bawah tatapan bingung Zhang Qingxi, Luo Chen meletakkan embrio pedang di punggungnya sekali lagi. Saudara bela diri junior Luo, Zhang Qingxi melihat tindakan Luo Chen dan tidak bisa menahan perasaan bingung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Luo Chen menyimpan embrio pedang saat ini. Tidak hanya Zhang Qingxi, tetapi para ahli di alun-alun kota suci roh suci juga memiliki ekspresi bingung ketika mereka melihat tindakan Luo Chen. Mereka tidak tahu apa yang coba dilakukan Luo Chen. Mereka tidak berpikir bahwa Luo Chen akan menyerah melawan dan menyerah, tetapi justru karena inilah mereka menemukan tindakan Luo Chen sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, Luo Chen adalah seorang praktisi pedang yang kuat. Namun, sebagai praktisi pedang, dia berinisiatif untuk menyingkirkan senjata di tangannya saat menghadapi 8 Luo Chen. Itu tidak berbeda dengan memotong lengannya sendiri. Luo Chen tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Zhang Qingxi. Dia tidak menjelaskan apapun. Matanya terkunci ke salah satu boneka lava. Ruang di antara alisnya membengkak dan pedang kecil berwarna darah muncul dengan tenang, melepaskan aura pembantaian yang mengejutkan. Ketika para ahli dari dunia luar melihat adegan ini, mereka bahkan lebih bingung tentang niat Luo Chen. Mereka telah melihat melalui latar belakang pedang kecil berwarna merah darah yang muncul di antara alis Luo Chen. Niat pedang yang membunuh itulah yang diringkas Luo Chen. Itu adalah peningkatan yang sangat kuat untuk kekuatannya sendiri. Tetapi dalam situasi di mana dia tidak menggunakan senjata apapun, bahkan jika dia mengandalkan peningkatan dari niat pedang yang membunuh, kekuatan Luo Chen akan sangat berkurang. Meskipun Zhang Qingxi bingung di dalam hatinya, dia masih percaya bahwa Luo Chen tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berarti. Dia tidak bisa membantu tetapi mengencangkan cengkeramannya pada pedang song salju, dan dengan hati-hati memperhatikan boneka lava lainnya. Ini adalah pertama kalinya aku menggunakannya sejak aku memahami teknik ini. Aku harap kekuatannya tidak akan mengecewakan aku. Bibir Luo Chen bergerak beberapa kali, membuat suara yang hanya bisa dia dengar. Pada saat berikutnya, 2 pedang merah darah terbang keluar dari dantian Luo Chen dan berputar di sekelilingnya. Tekanan mengerikan merobek ruang di sekitarnya, meninggalkan celah spasial yang terus menutup. Teknik rahasia Tao, 9 tebasan pemecah jiwa. Sejak Luo Chen berhasil menggunakan kultivasi 9 tebasan pemecah jiwa di ruang yang mendominasi, dia belum pernah menggunakan teknik rahasia Tao ini sebelumnya. Ini karena konsumsi 9 tebasan pemecah jiwa sangat menakutkan. Sebelumnya, Luo Chen hanya mampu mengendalikan pedang pembunuh Qi yang dibentuk oleh 9 tebasan pemecah jiwa. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia hanya mengendalikan 1 pedang Qi, itu masih akan menghabiskan yuan aslinya dalam waktu singkat. Belum lagi keterampilan pedang yang digunakan untuk mendukung 9 tebasan pemecah jiwa dengan pedang Qi pembantaian. Namun, setelah kultivasi Luo Chen selama periode waktu ini, dengan bantuan teknik pemandu bintang, meskipun Luo Chen masih seorang praktisi martial king kelas 9, kapasitas dantiannya telah meningkat beberapa kali lipat. Sebelum memasuki alam rahasia terik, Luo Chen baru saja ditempa oleh darah naga-naga lava, dan kapasitas dantiannya telah meningkat sekali lagi. Ini memungkinkan Luo Chen untuk hampir tidak mengendalikan 2 pedang Qi pembantaian yang diringkas dari 9 tebasan pemecah jiwa. Meskipun Luo Chen tidak berani menggunakan keterampilan pedang dengan jumlah total yuan asli yang dia miliki saat ini, dia hampir tidak bisa mengendalikan 2 pedang pembunuh Qi untuk melawan musuh. Seolah-olah mereka telah merasakan ancaman dari pedang pembantaian Qi, 8 Luo Chen mulai bergerak cepat. 16 lengan mereka terbungkus api saat mereka menabrak Luo Chen. Ruang di mana lengan lewat terdistorsi oleh api. Jelas, serangan boneka yang menyala itu tidak hanya kuat, tetapi juga membawa kekuatan yang sangat kuat. Jika seseorang secara tidak sengaja menyentuhnya, itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Luo Chen tersenyum ketika dia melihat ini. Dia mengetuk tanah dengan kakinya dan melepaskan stepping step surga. Dia menginjak lengan boneka lava dan terbang ke kejauhan. Api mengerikan di lengan boneka lava tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya di bawah penindasan Burning Sky Virus.